Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, yakni malam-malam yang sangat mulia, di mana banyak orang, banyak kaum muslimin dan muslimat berbondong-bondong ke masjid untuk mengikuti, untuk menghidupkan malam bulan Ramadan pada 10 malam terakhir ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kelancaran, keistiqomahan untuk senantiasa melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, terutama di 10 malam yang terakhir ini. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, kakak di sini akan bercerita sedikit mengenai salah seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Makanya beliau disebut dengan tabi'in, bukan sahabat. Sahabat adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah lalu bertemu dengan Rasulullah, dinamakan sahabat. Namun jika hidup di zaman Rasulullah namun tidak bertemu dengan Rasulullah, itu dinamakan dengan tabi'in. Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, tabi'in ini bernama Uwais Al-Qarni. Ada yang tahu ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tinggal di Yaman. Seorang pemuda yang memiliki penyakit kulit, belang-belang kulitnya. Namun meskipun beliau cacat, beliau sangat soleh dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Uwais selalu mendoakan orang tuanya dan selalu mengabulkan apa yang diminta oleh orang tuanya, terutama ibunya. Ibunya yakni seorang yang tua, lumpuh dan miskin. Namun Uwais senantiasa melaksanakan perintah orang tuanya. Hanya satu permintaan orang tuanya yang sulit sekali untuk Uwais kabulkan. Suatu ketika ibunya berkata kepada Uwais, "Nak, sepertinya waktu ibu tinggal sedikit. Ikhtiarkanlah ibu untuk pergi haji ke Baitullah." Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak sekali perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak mempunyai kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa ya anak lembu itu? Tidak mungkin dong pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik naik turun dari bukit untuk menggendong anak lembu itu. Kata orang-orang, Uwais gila, Uwais gila, Uwais gila. Ya, banyak orang-orang yang menganggap aneh
perbuatan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Tak pernah ada hari yang terlewatkan tanpa ia menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu itu yang membesar tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais kini telah mencapai berat 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Nah, sekarang tahu kan adik-adik mengapa Uwais mengangkat lembu naik turun bukit? Ya, benar sekali. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya pergi haji ke Baitullah. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Itu ia rela lakukan demi mencapai ridho ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah melihat Baitullah, melihat Ka'bah di depan mata. Kemudian anak dan ibu itu berdoa bersama di depan Ka'bah. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, seru Uwais Al-Qarni. Lalu ibunya berkata, bagaimana dengan dosamu? Kenapa kau hanya mendoakan ibu? Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa ke surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung dari ridho orang tua, dan murka Allah tergantung dari murka orang tua. Adik-adik sekalian, itulah keinginan Uwais Al-Qarni yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia untuknya, yakni penyakitnya telah sembuh, kecuali hanya bulatan putih di telapak tangannya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan yang disisakan oleh Allah di telapak tangannya? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dan dia dibesarkan di Yaman karena doanya sangat-sangat dikabulkan. Begitulah kata Rasulullah, pesan Rasulullah kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Demikianlah kisah singkat dari Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sangat soleh dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga kita dijadikan anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua, serta senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti halnya Uwais Al-Qarni. Mungkin itu saja yang dapat kakak ceritakan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bertemu di KTI tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin, insyaallah.
Sekian dari saya, Muhammad Nofalil Absor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.